di Asia Tenggara ini, boleh dikatakan sekarang yang mempunyai tim aerobatik itu cuma Indonesia. Ya, jadi Jupiter Aerobatic Team ini itu dulu sudah banyak menggunakan pesawat sebelum KT-1 ini. KT-1 dulu pernah pakai Hawk, terus kemudian ada kombinasi dengan pesawat lain. Nah, kebetulan hari ini 4 Juli ya, 4 Juli 15 tahun yang lalu itu pertama kali Jupiter Aerobatic Team terbang dan perform kembali menggunakan pesawat KT-1B. Nah, waktu itu tahun 2008 itu masih menggunakan 4 pesawat dengan catnya belum yang merah putih, masih cat yang warna grey. Nah, kemudian kita terus berkembang, menaikkan kemampuan, upgrading kemampuan menjadi 6 pesawat dan berubah warna menjadi merah putih. Nah, dimana kenapa menggunakan nama Jupiter? Jupiter ini sebenarnya call sign dari instruktur penerbang. Instruktur penerbang TNI AU ini call sign Jupiter. Nah, makanya karena semua yang terbang di sini adalah instruktur penerbang TNI AU, kita menggunakan call sign Jupiter Aerobatic Team. Jadi kenapa kita menggunakan pesawat KT-1? Karena memang pesawat KT-1 ini bisa untuk melaksanakan manuver aerobatik. Jadi tidak semua pesawat bisa untuk melaksanakan aerobatik secara berformasi atau bersama-sama. Nah, kebetulan pesawat KT-1 ini berkat senior-senior kita yang terdahulu ternyata mempunyai kemampuan untuk dapat melaksanakan aerobatik bersama, sehingga kita tentukan untuk menggunakan pesawat KT-1 ini. Ya, kalau event internasional pertama itu di Thailand, waktu itu peringatan 100 tahun penerbangan Thailand. Itu pertama kali kita go internasional. Setelah itu kita menjadi tamu rutin di Singapore Airshow, di Langkawi International Maritime and Aerospace, kemudian di BRIDEC juga. BRIDEC ini di Brunei. Kemudian event internasional tapi di lokal, seperti Indo Defense. Kemudian ada MotoGP, ada MXGP. Jadi itu internasional yang rasa lokal namun. Tapi pada prinsipnya di Asia Tenggara ini, boleh dikatakan sekarang yang mempunyai tim aerobatik itu cuma Indonesia. Ya, dulu ada beberapa negara tetangga yang mempunyai tim aerobatik, tapi sekarang di tahun-tahun ini hanya Indonesia mempunyai tim aerobatik ini. Ya, kita patut berbangga dan menjaga ini untuk menjadikan kebanggaan bukan hanya untuk TNI AU, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi syarat untuk menjadi member Jupiter Aerobatic Team, dia harus instruktur penerbang dulu, instruktur penerbang di Wingdik 100 terbang ini. Setelah itu, untuk bisa join ke Jupiter Aerobatic Team, dia harus mempunyai jam terbang minimal 200 jam terbang KT-1. Setelah itu, kita akan cek bakat terbangnya, cek bakat terbang formasi aerobatik, ya. Karena tadi yang saya sampaikan, kita basicnya harus instruktur penerbang. Pada prinsipnya kita terbangnya pasti sudah oke semua, tidak ada masalah. Nah, di cek bakat terbang ini nanti kita akan cek istilahnya peer antar member. Oh, ini bisa kerjasama di udara, saya bisa percaya sama dia, saya bisa menggantungkan manuver ini sama dia. Nah, di situ. Jadi selain bakat terbang, tapi juga chemistry, peer, penilaian dari tiap-tiap member. Oh, kelihatannya dia bisa nih jadi terbang di sebelah saya, di belah saya. Dia bisa terbang di depan saya. Itu yang lebih penting daripada selain bakat terbang. Karena kalau sudah jadi instruktur, udah pasti terbangnya jago mesti. Jadi sebelum jadi instruktur penerbang ini, kita sudah menjadi pilot di skadron operasional. Skadron-skadron yang di garis depan kita. Saya dulu basicnya pilot pesawat tempur di Pekanbaru Hawk. Ada beberapa teman-teman kita tadi, ada yang penerbang F5, penerbang Sukhoi juga ada. Ya, jadi semua basicnya untuk menjadi instruktur penerbang harus menjadi penerbang operasional, minimal elemen leader di satuan tempur atau captain pilot di satuan transport ataupun helikopter. Baru setelah dari sini
mungkin bisa kembali untuk terbang di satuannya kembali. Kalau ingin ikut serta dalam event internasional ini jelas pasti ada beberapa undangan dari beberapa airshow yang besar, beberapa negara yang tapi memang jauh dari tempat kita, Mas. Nah, keterbatasan kita ini adalah di radius of action-nya pesawat ini. Sehingga kalau kita ke Eropa, taruhlah kita mau join ke Royal Air Tattoo di Inggris, bisa mungkin 2 minggu kita jalan. Pernah juga kita dapat undangan dari negara asalnya ini ke Korea, tapi kita butuh paling nggak 1 minggu. Jadi keterbatasan kita di situ. Oleh karena itu kita akan memaintain kemampuan dan nama baik kita di mungkin regional ASEAN yang masih terjangkau dengan pesawat kita. Tentunya dengan tetap kita melaksanakan interaksi dengan tim-tim dari luar. Kemarin kita habis pulang dari Malaysia, kita bertemu dengan beberapa tim besar di sana. Kita adakan diskusi, saling sharing ilmu, menimba ilmu, sehingga harapannya manuver-manuver kita ini semakin berkembang dan semakin menarik, sehingga tidak membosankan dan selalu dinanti oleh para fans-fans kita. Kalau masalah skill kita tidak bisa dianggap remeh ya, Mas. Karena mungkin bagi orang awam itu aerobatik dengan pesawat jet itu keren. Tapi sebenarnya dengan propeller ini lebih susah dan mereka semua mengakui. Kemarin kita berinteraksi dengan beberapa tim aerobatik yang menggunakan pesawat jet, pesawat Sukhoi 35, pesawat jet. Mereka mengakui dan mereka penasaran kok bisa ya pakai propeller untuk aerobatik ini, karena dia ada efek off torque, sehingga kalau kita open power atau reduced power ini akan berpengaruh terhadap performance pesawat kita. Nah, itu yang tidak kita alami dengan pesawat jet. Pesawat jet ya kalau kita open power reduced power dia akan lurus terus. Pesawat propeller dia punya kesulitan sendiri. Nah, itu yang menjadikan handicap tersendiri bagi kita untuk menerbangkan aerobatik menggunakan pesawat propeller. Memang cita-cita menjadi tentara, tapi menjadi pilot bukan menjadi cita-cita saya saat saya kecil dulu, hanya menjadi tentara saja. Jadi dulu saya awalnya artinya tidak terlalu berambisi menjadi seorang pilot atau menjadi seorang penerbang. Ya, saya biasa-biasa saja, tapi ketika ada tes seleksi menjadi pilot, saya ingin menggali seberapa sih potensi diri saya. Nah, tapi ketika saya menggali itu, nothing tulus, tidak punya ambisi, justru saya masuk sekolah penerbang. Begitu masuk sekolah penerbang, ketika itu justru saya diarahkan menjadi seorang penerbang tempur. Waktu itu kita ada pendamping dari psikologi, dilihat dari sisi psikologi saya, kamu pantasnya menjadi penerbang tempur. Diimbangi dengan kemampuan saya saat itu. Sehingga saya waktu itu menjadi penerbang tempur di Skadron 12 di Pekanbaru. Nah, saya pertama kali melihat Jupiter Aerobatic Team ini tahun 2011 kalau tidak salah, di Halim. Sebagai seorang penerbang tempur, saya lihat Jupiter Aerobatic Team, saya berkata dalam hati, saya tidak mau menjadi penerbang seperti ini. Karena sebagai seorang penerbang tempur pun, ini manuver gila ini hanya orang gila yang bisa menerbangkan seperti ini, saya tidak mau. Tapi ketika saya menjadi seorang instruktur di sini, oleh senior saya, oke, kamu dianggap mampu dan kamu akan dilaksanakan kursus Jupiter Aerobatic Team. Waktu itu, saya mau, tapi saya tidak tahu nih saya mampu atau tidak nih. Komandan saya, udah kamu terbang aja. Ternyata bisa. Nah, bisa menjadi nomor 2, selesai. Terus saya kembali ke skadron. Setelah kembali ke skadron karena kebutuhan organisasi, saya kembali ke sini menjadi nomor 4, kemudian dipercaya menjadi nomor 1 atau menjadi leader. Jadi ketika saya pendidikan pilot itu, karena dulu saya suka game di PlayStation, kalau kita lihat ISS Combat itu, ya saya merasa enjoy terbang karena seperti main game. Di situ saya bisa menggali diri saya. Jadi memang kalau menjadi pilot ini harus yang paling penting adalah kuat dari sisi psikologinya. Psikologinya harus kuat karena dia akan menghadapi tekanan,
baik tekanan terbang, banyak sekali media yang bisa mempressure kita. Tekanan terbang, instruktur media, kondisi awan, kondisi pesawat, banyak sekali, belum lagi keluarga. Sehingga selain IQ, juga emosionalnya harus terjaga dengan baik. Dan menjadi pilot ini memang ya boleh dikatakan harus banyak belajar, tidak boleh tidak boleh berpuas diri dengan satu hal saja, karena seperti tadi banyak sekali media yang harus kita pelajari untuk mendukung tugas kita dalam melaksanakan penerbangan. Untuk menjadi seorang pilot yang pertama dibutuhkan kesehatan dulu. Jadi kita harus di era sekarang ya tantangannya banyak ya, smartphone ya, mata itu modal yang paling penting. Sehingga kalau kalian main HP ya harus dijaga ya. Yang kedua, fisik, olahraga ya. Zamannya sudah beda, dulu kalau kita sering olahraga, sekarang olahraganya e-sport, fisik. Yang kedua tentu belajar. Dan yang paling penting, moto hidup saya adalah kenali dirimu, kenali musuhmu, dan jadilah dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Dari situ kita akan bisa mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita kita. Banyak ya pasti ya, kalau film aviasi ada Top Gun pasti udah keren. Terus ada yang film Korea ada R2B, itu bagus juga. Terus Midway bagus juga. Jadi memang itu dapat menggugah semangat kita, baik kita yang sudah menjadi pilot aktif ataupun generasi-generasi muda untuk dapat mengeksplor kemampuan diri mereka. Kalau menurut saya Parabellum membuat saya bangga karena produk dalam negeri, namun dapat menginspirasi kita untuk dapat bersaing di luar dan membuat kita memiliki jati diri bahwa kita bangsa Indonesia layak untuk disandingkan dengan negara-negara yang lain.